Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kalman. Saya dari Prodi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi, Fakultas Ilmu Keolahragaan, kelas PJKRD dengan NIM 220301500100. Pengertian hakikat manusia. Hakikat manusia adalah seperangkat gagasan atau konsep yang mendasari tentang manusia dan makna eksistensi manusia di dunia. Wujud sifat hakikat manusia. 1. Kemampuan menyadari diri. Yang membedakan manusia dengan hewan yaitu pada adanya kemampuan menyadari diri dimiliki oleh manusia. Berkat adanya kemampuan diri yang dimiliki oleh manusia, maka manusia menyadari bahwa dirinya memiliki ciri khas atau karakteristik diri. 2. Kemampuan bereksistensi. Kemampuan bereksistensi adalah kemampuan menempatkan diri, misalnya pendekatan antara guru dengan siswa belajar mengantisipasi keadaan atau peristiwa. Yang ketiga, pemilikan kata hati. Memiliki kata hati berarti dapat membedakan perbuatan baik dan buruk. Kata hati adalah kemampuan membuat keputusan tentang baik atau benar dan buruk atau salah sebagai manusia. Yang keempat, moral. Moral sering juga disebut etika, tetapi etika tidak sama dengan etiket sopan santun. Orang yang memiliki etiket yang baik belum tentu moralnya baik. Seseorang dikatakan bermoral tinggi karena ia menyatukan diri dengan nilai-nilai yang tinggi serta segenap perbuatannya merupakan peragaan dari nilai-nilai yang tinggi tersebut. Maka sesungguhnya moral itu adalah nilai-nilai kemanusiaan. 5. Kemampuan bertanggung jawab. Tanggung jawab merupakan kesanggupan menanggung perbuatan yang menuntut jawab. Tanggung jawab terdiri dari tanggung jawab diri sendiri yang berupa penyesalan, tanggung jawab kepada masyarakat yang berupa sanksi sosial, dan tanggung jawab kepada Tuhan yang berupa dosa. Yang keenam, rasa kebebasan atau merdeka. Merdeka adalah rasa bebas, tidak terikat oleh sesuatu, tetapi sesuatu dengan tuntutan kontrak manusia. Bebas di sini bukan berarti dapat melakukan sesuatu dengan seenaknya, tetapi tetap melihat aturan yang berlaku. Buat peraturan itu tidak menjadi beban, namun menjadi sebuah kebiasaan. Jadi bebas di sini adalah bebas dalam melakukan sesuatu yang kita inginkan tanpa ada rasa membebani dan dibebani oleh orang lain. Yang ketujuh, kesediaan melaksanakan kewajiban dan menyadari hak. Hak adalah sesuatu yang masih kosong artinya. Meskipun hak tentang sesuatu itu ada, belum tentu seseorang mengetahuinya. Dan meskipun sudah diketahui, belum tentu mereka menggunakannya. Kewajiban bukan berarti beban, melainkan sebuah keniscayaan. Jadi kewajiban yaitu sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, yang terakhir, kemampuan menghayati kebahagiaan. Kebahagiaan adalah sesuatu istilah yang lahir dari kehidupan manusia, yaitu perpaduan pengalaman yang menyenangkan dan menyedihkan. Kebahagiaan lebih merupakan integritas atau rentetan dari sejumlah kesenangan. Kebahagiaan adalah hidup yang tentram. Yang kedua itu dimensi kesosialan. Adanya dimensi kesosialan pada diri manusia tampak lebih jelas pada dorongan untuk bergaul. Dengan adanya dorongan bergaul, setiap orang ingin bertemu dengan sesamanya. Manusia hanya menjadi manusia jika berada di antara manusia. Dan ketiga, dimensi kesusilaan. Kesusilaan merupakan kepantasan atau kesopanan untuk melakukan suatu perbuatan. Kesusilaan mencakup etika dan etiket. Manusia memiliki kemampuan untuk mengambil keputusan susila serta melaksanakannya sehingga dikatakan manusia itu adalah makhluk susila. Yang keempat, dimensi keberagaman. Pada hakikatnya, manusia adalah makhluk religius. Beragama merupakan kebutuhan manusia karena manusia adalah makhluk yang lemah, sehingga memerlukan tempat bertopang dan agama menjadi sandaran vertikal manusia. Pengembangan dimensi hakikat manusia. Manusia lahir dikaruniai dimensi hakikat manusia tetapi masih dalam wujud potensi. Setiap manusia lahir dikaruniai naluri, yaitu terbilang alami. Jika seandainya manusia dapat hidup dengan naluri, maka tidak adanya manusia dengan hewan, hanya melalui status pendidikan dan status yang dapat diubah menjadi ke arah yang manusiawi. Pun pengembangan yang utuh. Tingkat keutuhan perkembangan dimensi hakikat manusia ditentukan oleh dua faktor, yaitu kualitas dimensi hakikat manusia itu sendiri secara potensial dan kualitas yang disediakan untuk memberikan pelayanan atas perkembangannya. Pengembangan yang tidak utuh. Pengembangan yang tidak utuh terhadap dimensi hakikat manusia akan terjadi di dalam proses pengambilan
Pengembangan jika ada unsur dimensi hakikat manusia yang terabaikan untuk ditangani, misalnya dimensi kesosialan didominasi oleh pengembangan dimensi keindividualan. Sosok manusia Indonesia seutuhnya. Sosok manusia Indonesia seutuhnya telah dirumuskan di dalam GBHN mengenai arah pembangunan jangka panjang. Dinyatakan bahwa pembangunan nasional dilaksanakan di dalam rangka pembangunan nasional, dilaksanakan di dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu tidak hanya mengejar kemajuan lahir seperti pangan, sandang, perumahan, kesehatan ataupun kepuasan batinlah seperti pendidikan, rasa aman, bebas, mengeluarkan pendapat yang bertanggung jawab dan rasa keadilan, melainkan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kedua sekaligus batinlah. Juga diartikan bahwa pembangunan itu merata di seluruh tanah air, bukan hanya untuk golongan atau sebagian dari masyarakat. Selanjutnya juga diartikan sebagai keselarasan hubungan manusia dengan Tuhannya, antara manusia antar manusia dengan lingkungan alam sekitarnya, keserasian hubungan antar bangsa-bangsa dan juga keselarasan antara cita-cita hidup di dunia dengan kebahagiaan akhirat. Nah, sekian dulu dari video saya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.